Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 akan melakukan coaching. Sebelum pelaksanaan coaching, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama adalah Bapak Andi Dwi Handoko sebagai coach. Yang kedua, Ibu Malika sebagai kuci. Dan yang ketiga, saya Triwahyuni sebagai pengamat. Sebelum coaching berlangsung, kami akan melakukan observasi. Assalamualaikum, Pak Andi. Waalaikumsalam, Putri. Bagaimana kabarnya, Pak Andi? Alhamdulillah, baik saja. Kalau Putri? Alhamdulillah, baik juga. Begini, Andi, ini saya sebagai pengamat, nanti akan mengamati jalannya coaching yang dilakukan oleh Pak Andi dan Bu Malika. Sebagai awal, saya akan melontarkan beberapa pertanyaan pada Pak Andi. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan digunakan Pak Andi pada kegiatan coaching kali ini? Untuk rubrik penilaian nanti lebih kepada alur tirta ya, Bu. Jadi adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang saya lakukan dalam coach. Selain itu, juga bisa memasukkan kompetensi seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Oke, jadi mengacu pada alur tirta dan kompetensi yang dimiliki oleh coach ya. Ya, Pertanyaan kedua, Pak Andi. Kompetensi apa yang ingin Pak Andi kembangkan dalam proses coaching ini? tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini ya kompetensi seorang coach, yaitu adanya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Lalu dari tiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin Pak Andi observasi? Pada proses coaching hari ini, saya ingin mengembangkan satu kompetensi coach, yaitu lebih kepada kehadiran penuh ya, Bu. Jadi saya nanti berusaha untuk memahami, berkomunikasi dengan baik dengan kunci, dengan menghadirkan diri saya secara penuh dalam proses coaching itu. Ya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, Pak Andi. Indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang bagaimana yang diinginkan Pak Andi pada proses coaching ini? Untuk ketercapaian tujuan tentunya nanti tujuannya adalah bagaimana coach nanti bisa mengumpulkan masalahnya, dan saya memfasilitatori untuk coach biar dia dapat menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri. Jadi tujuan akhir adalah adanya solusi atas masalah yang dihadapi oleh coach. Seperti itu. Oke, Pak Andi, saya rasa cukup untuk observasi kita kali ini. Silahkan lakukan coaching dengan Ibu Malika. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Malika. Waalaikumsalam Pak Andi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, tapi sedikit galau saya. Nah, jadi yang menyebabkan Ibu galau itu apa ya? Terkait rencana gelar karya Pak. Oh, berarti tadi Ibu Malika menghubungi saya untuk janjian bertemu kali ini itu terkait dengan kegalauan Bu Malika tentang gelar karya yang akan Bu Malika laksanakan ya. Ya, betul sekali Pak Andi. Ya, jadi semoga nanti dengan obrolan ini bisa memberikan pencerahan kepada Bu Malika terkait dengan kegiatan gelar karya. Terus ini apa rencana Bu Malika terkait dengan pelaksanaan gelar karya tersebut? Saya awalnya punya rencana seperti ini Pak Andi.
Ya. Gelar karya itu akan saya buat satu pameran, dua bazar, tetapi tempatnya tetap satu, yaitu di aula. Ketika saya matur Ibu kepala sekolah menghendaki disisipi kegiatan sosialisasi kepada orang tua terkait P5. Ini yang menjadikan saya bingung, Pak. Oh, berarti ini Bu Malika sudah punya rencana sendiri terkait gelar karya, tetapi saat konsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah mengusulkan agar ada kegiatan sosialisasi dalam kegiatan gelar karya tersebut ya, yang sebelumnya belum Ibu Malika rencanakan. Iya, betul sekali, Pak Andi. Kalau seperti itu, menurut Bu Malika, apakah kegiatan sosialisasi itu mengganggu rencana gelar karya yang akan Ibu laksanakan? Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya tidak mengganggu, Pak, tetapi malah memberikan efek baik kepada kegiatan gelar karya yang saya rancang. Karena dengan adanya sosialisasi itu, otomatis orang tua tahu produk-produk yang anak buat ketika proyek kan, ketika kegiatan P5 itu. Kemudian hal ini akan mendorong orang tua juga akan membeli produk-produk anak mereka. Seperti itu. Cuman saya masih bingungnya tempatnya Pak Andi. Tadi kan saya rencana tempatnya masih di aula jadi satu ya. Ya. Kalau aula digunakan untuk bazar, terus sosialisasinya di mana? Begitu yang masih saya bingungkan, Pak Andi. Nah, gini Bu, coba jenengan amati di sekolah Bu Malika, kira-kira selain aula, tempat luas apa saja yang bisa digunakan untuk gelar karya. Misalnya di dekat di situ itu ada lapangan basket atau lapangan voli atau lapangan yang lainnya seperti itu. Oh iya ya Pak, saya kenapa baru kepikiran ya Pak Andi ya? Di dekat aula, di depan aula itu ada lapangan basket Pak Andi. Berarti nanti terkait tempat, untuk kegiatan bazar bisa saya taruh di lapangan basket, untuk kegiatan gelar karya yang berupa pameran dan juga sosialisasi bisa dilaksanakan di aula. Seperti itu ya Pak Andi ya. Nah, berarti kan untuk penggabungan acara kan sudah ketemu titik temunya kan, tinggal kemudian tempat juga sudah terselesaikan, ya ini adanya lapangan basket. Nah, kemudian rencana selanjutnya bagaimana Bu Malika? Rencana saya selanjutnya berarti yang pertama kali akan saya lakukan adalah merevisi rancangan kegiatan gelar karya saya yang sudah mengakomodir dari usulan Ibu Kepala Sekolah tadi. Nah, setelah itu saya akan mendiskusikan dengan rekan koordinator P5 yang lain serta guru pembimbing. Setelah fix rencana itu, saya akan maju kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan rencana yang sudah fix ini, Pak. Selanjutnya, saya akan memberikan informasi gelar karya ini kepada siswa-siswa kelas 7 agar mereka dapat menyiapkan. Nah, saya juga punya rencana lain, Pak Andi. Untuk meramaikan bazar, saya akan bekerja sama dengan kesiswaan agar menginstruksikan kepada kakak kelas 8 dan kelas 9 untuk ikut berjualan di bazar. Saya juga akan bekerja sama dengan kurikulum agar menginstruksikan kepada semua siswa, semua guru dan juga karyawan untuk mengunjungi bazar setelah kegiatan pembagian raport. Seperti itu, Pak Andi. Wah, berarti itu rencana yang sangat luar biasa dan itu bisa dilaksanakan, Bu, saya yakin. Nah, selanjutnya langkah konkret apa yang akan ditempuh oleh Bu Malika biar acara gelar karya P5 itu bisa sukses? Rencana konkret saya, langkah-langkahnya yang pertama, nanti siang saya akan menyusun ulang rencana kegiatan gelar karya ini. Kemudian, karena ini hari Jumat, hari pendek, Senin depan ketika briefing, saya akan mengumpulkan Bapak Ibu guru pembimbing dan juga koordinator lain untuk membahas rencana kegiatan yang sudah saya revisi ini. Kemudian Senin siangnya, saya akan maju kepada Ibu Kepala Sekolah terkait rencana yang sudah fix ini
Selasa dan Rabunya saya akan berkoordinasi dengan kesiswaan dan juga kurikulum. Seperti itu, Pak Andi. Baik, rancangannya cukup sistematis ya Bu. Pasti nanti gelar karyanya bisa terlaksanakan baik. Lalu untuk pihak-pihak yang bisa dilibatkan dan tanggung jawabnya itu sudah punya gambaran Bu Malika? Untuk pihak-pihak yang akan bertanggung jawab dan bekerja sama, saya punya pemikiran nanti membuat kepanitiaan inti, Pak Andi, yang isinya adalah koordinator, guru pembimbing, dan juga anak-anak ketua kelompok proyek. Mereka nanti yang akan membantu saya merealisasikan rencana kegiatan gelar karya ini. Ya, wah ini dari rencana saja sudah sistematis dan lengkap. Pasti nanti gelar karyanya bisa terlaksana dengan baik dan keren ya Bu. Lalu mungkin ada permasalahan yang lain Bu Malika? Sepertinya kegalauan saya sudah teratasi, Pak Andi. Dengan adanya kita ngobrol bareng siang ini, saya bisa mendapatkan banyak pencerahan terkait kegiatan gelar karya di sekolah saya. Oke. Nah, Terima kasih Pak Andi atas waktunya. ya, terima kasih juga. Saya juga merasa perlu berterima kasih pada Bu Malika. Dengan kita ngobrol hari ini, saya mendapatkan pencerahan terhadap gelar karya yang Ibu Malika rancang tadi, sehingga saya bisa terinspirasi. Mungkin di kemudian hari saya juga bisa melaksanakannya. Ya, karena mungkin tidak ada permasalahan lagi, obrolan kita cukupkan ya Bu Malika. Sekian dan terima Iya, kasih. Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Andi. Ya, Bu. Tadi saya sudah mengamati jalannya coaching yang dilakukan Pak Andi dan Bu Malika. Jadi sebelum penutupan Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait jalannya coaching tadi. Apa saja yang sudah Pak dilakukan pada saat coaching, indikator yang diinginkan? Oke. Tadi di awal sudah saya katakan untuk rubrik penilaiannya salah satunya adalah dalam coaching ini adalah alur tirta ya Bu. Saya merasa tadi coaching yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu adanya tujuan, yaitu Bu Malika itu galau dengan masalah gelar kelima. Kemudian identifikasi, saya mengidentifikasi permasalahan yang Bu Malika. Oke, saya ulangi lagi ya Bu, karena tadi sinyalnya putus. Yang saya lakukan tentunya tadi sesuai dengan indikator pertama yang saya sampaikan, yakni coaching saya itu saya rasa sudah sesuai dengan alur tirta, yakni adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk tujuan tadi saya, kemudian yang kedua untuk identifikasi, tadi masalah-masalah Bu Marika sudah saya identifikasi, ya ini adanya usul baru dalam rencana gelar P5 yang dilaksanakan Bu Malika. Kemudian rencana aksi akan direncanakan penggabungan antara P5 gelar karya dengan sosialisasi. Sedangkan tanggung jawab, tadi Bu Malika sudah bertanggung jawab untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan akan melaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang sudah disampaikan Bu Malika. Kemudian tadi saya juga sudah hadir secara penuh, artinya saya tidak melaksanakan kegiatan lain selain kegiatan coaching ini. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Andi. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi yang dilakukan Pak Andi dan Bu Malika itu sudah berjalan baik sesuai dengan alur tirta dan kompetensi dari coach sendiri juga sudah mengena. Jadi Pak Andi bisa menggali coach dengan memberikan beberapa pertanyaan. Serta coach sendiri tadi juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Pertanyaan terakhir Pak Andi, Ya. kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil Pak Andi melakukan coaching pada hari ini?
Baik, hari ini saya fokus mengembangkan kompetensi hadir penuh dalam coaching ya. Kemudian selanjutnya yang ingin saya kembangkan tentunya kompetensi lainnya. Salah satunya adalah mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga saya nantinya lebih bisa menggali masalah-masalah yang dihadapi coach saat identifikasi. Oke, saya rasa cukup Pak Andi observasi kita hari ini. Semoga ini bisa kita lakukan dengan baik dan coaching hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.